Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like Islam Makhachev yakini yang terbaik di UFC. Ia masih kokoh bercokol di puncak ranking pound per pound UFC. Namun dominasinya di divisi lightweight UFC masih belum sempurna. Masih ada nama-nama yang tersisa di jajaran top contender lightweight UFC. for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. Belum lagi ada nama baru yang datang, sementara Islam sendiri siap naik ke welterweight. Dan kini muncul pertanyaan besar, siapa lawan selanjutnya? Siapa yang benar-benar layak berdiri di seberang oktagon menghadapi raja UFC ini? Di video kali ini kita akan pada 5 nama kuat kandidat lawan Islam Makhachev selanjutnya. Kita bahas gaya bertarung, performa terakhir, peluang menang, dan siapa yang paling pantas menantang sang juara. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Kita mulai dari nama baru di lightweight yang paling panas diperbincangkan, ialah Ilia Topuria. Topuria memang bukan hanya hype, dia juara featherweight tak terkalahkan dengan rekor sempurna 15-0. Gaya bertarungnya yang agresif, tajam, dan berani. Ia bisa meng-KO 2 legenda featherweight, Volkanovski dan Max Holloway. Tapi pertanyaannya, apakah dia siap naik ke lightweight? Karena secara fisik, dia akan menghadapi tantangan besar. Islam punya postur lebih tinggi, jangkauan lebih panjang, dan kekuatan yang lebih besar. Grappling Topuria pun belum benar-benar diuji oleh grappler elite seperti Islam. Banyak keraguan atas Topuria. Tapi satu hal yang pasti, Topuria punya kepercayaan diri dan mental baja. Itulah yang bisa menjadi ancaman nyata dan modal yang ia miliki. Dari segi hype dan bayaran, jelas melawan Topuria adalah pilihan terbaik untuk Islam Makhachev. Ini akan menjadi pertarungan terbesar tahun ini. Namun masalahnya, hype dan bayaran bukanlah yang Islam kejar. Ia lebih mengejar legasi, dan Ilia tidak memberi legasi yang bernilai untuknya saat ini. Karena ia bukan siapa-siapa saat ini, bukan juara, dan sama sekali belum membuktikan dirinya layak mendapatkan title shot di lightweight. Masalah inilah yang menjadi tembok penghalang besar Ilia melawan Islam Makhachev. Gaethje selalu menjadi petarung yang dicintai fans, brutal, tak kenal mundur, dan selalu menyajikan pertarungan berdarah. Justin Gaethje memang tampak seperti penantang logis untuk Islam Makhachev. Tapi mari kita bicara realita. Justin kesulitan melawan grappler top. Ia ditundukkan Khabib dengan mudah. Ia juga gagal melawan Oliveira. Apalagi melawan Islam yang bisa dibilang punya kombinasi dari keduanya, grappling sekuat Khabib dan submission setajam Oliveira. Ditambah lagi striking level elite yang meng-outstrike Poirier. Gaethje bisa menang jika ia mampu mendaratkan pukulan besar lebih dulu, tapi itu berarti harus bertahan dari takedown dalam 5 ronde. Misi yang sangat berat dan hampir mustahil. Dengan alasan itu, Gaethje rasanya lawan yang paling tidak masuk akal untuk Islam saat ini. Tak ada tantangan yang berarti. Arman Tsarukyan memang membuat UFC marah karena mundur 1 hari sebelum pertarungan melawan Islam karena alasan yang tidak masuk akal. Tapi secara statistik, dia mungkin ancaman paling realistis. Pada debut UFC-nya, Arman langsung melawan Islam dan berhasil memberikan perlawanan sengit. Banyak yang menyebut itu adalah pertarungan tersulit Islam, bahkan lebih sulit dari Oliveira. Dan kini Arman jauh lebih berkembang, kecepatan striking, conditioning, dan wrestlingnya meningkat pesat. Kemenangan atas Beneil Dariush adalah statement besarnya. Arman akan mampu menguji Islam dengan lawan teknikal yang bisa bertahan di grappling. Arman memang adalah jawaban lawan yang paling layak melawan Islam Makhachev. Namun masalahnya ia sudah mengecewakan banyak pihak.
Dana White sendiri dengan tegas mengatakan Arman harus kembali dalam antrian. Untuk itu, Arman juga rasanya tak akan menjadi lawan Islam selanjutnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Charles Oliveira adalah legenda hidup UFC, pencetak rekor submission, mantan juara dan selalu tampil agresif. Namun dalam pertemuan pertama melawan Islam, Oliveira terlihat pasif dan didominasi Islam di semua area. Ia tak pernah berhasil mengembangkan permainannya. Dan di akhir tahun kemarin, ia hanya bisa menang tipis atas Chandler. Rasanya itu tak cukup membuatnya menjadi tantangan baru untuk Islam Makhachev. Karena itu rasanya Oliveira belum layak mendapatkan rematch-nya. Lalu siapa yang paling layak? Dari nama-nama di atas jelas yang paling layak masih Arman Tsarukyan. Namun keputusannya untuk mundur menjadi penghalang besar untuknya kembali melawan Islam. Selain Arman, Topuria juga sebenarnya petarung yang paling bisa memberikan Islam Makhachev tantangan nyata yang baru. Namun Topuria belum melayakkan dirinya di divisi lightweight dan hal inilah yang membuat Islam enggan melawannya. Karena situasi inilah Islam memilih menunggu pertarungan Belal versus Jack Della Maddalena. Dan jika Della Maddalena menang, ia ingin naik ke welterweight. Maka inilah jawabannya. Inilah pertarungan yang benar-benar Islam inginkan. Ia ingin meraih title keduanya yang akan memberinya legasi terbaik. Lalu bagaimana dengan divisi lightweight dan bagaimana jika Belal kembali mempertahankan gelarnya? Maka situasi yang paling ideal ialah UFC harus segera mengantisipasi hal ini dengan segera membuat Ilya bertarung melawan salah satu top 5 contender lightweight. Ilya versus Oliveira atau Justin Gaethje akan menjadi pertarungan besar yang sangat menarik. Selain itu akan menjadi penantang jelas untuk Islam lawan di lightweight jika tak jadi naik ke welterweight karena Belal kembali menang. Jika Islam jadi naik pun, maka pertarungan Topuria melawan Gaethje atau Oliveira bisa menjadi perebutan gelar kosong yang akan ditinggalkan Islam jika ia jadi naik ke welterweight. Karena peraturan baru UFC mengharuskan juara manapun yang ingin naik kelas melepas gelarnya seperti yang Ilya Topuria lakukan. Untuk itu UFC harus segera mengambil langkah agar kerumitan ini bisa segera terjawab. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang harus Islam Makhachev lawan selanjutnya? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini.